Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta pelatihan dasar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, golongan 3, angkatan 21, kelompok 1, subkelompok 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok dari Bapak Dr. Haji Soeharjo MSI, yaitu tentang upaya membangun budaya core values ASN berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai ASN yang profesional dengan mengidentifikasi potensi penghambat dan cara mengatasinya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Fitriandi, Sarjana Keperawatan Nurse, Epi Erpita, Sarjana Keperawatan Nurse, Muhammad Baihaqi Nurrizki Isdianta Putra, Sarjana Terapan Keperawatan Nurse, Dr. Nur Permatasari, Apoteker Rosmiati, Sarjana Farmasi. Core Values ASN berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan, selalu menerapkan budaya 5S. Salam, senyum, sapa, sopan dan santun saat bekerja. Potensi penghambatnya yaitu angka kunjungan pasien RSUD Brigjen Haji Hasan Basri juga termasuk tinggi, berbanding terbalik dengan jumlah petugas yang tersedia. Situasi tersebut acap kali menimbulkan komplain dari pasien yang merasa tidak terlayani secara maksimal. Solusinya bisa dengan penambahan sumber daya manusia dan melakukan in-house training service excellent. Yang kedua, akuntabel. Upaya yang bisa saya lakukan sebagai seorang perawat, menerapkan disiplin kerja, datang dan pulang tepat waktu, sesuai aturan yang diberikan rumah sakit. Tensi penghambatnya yaitu kadang masih ada pegawai yang datang terlambat. Solusinya yaitu adanya pemotongan tunjangan penghasilan dan saling mengingatkan sesama rekan kerja. Selanjutnya, kompeten. Upaya yang saya lakukan sebagai perawat yaitu meningkatkan kompetensi dengan cara mengikuti berbagai pelatihan, seminar, maupun webinar. Adapun potensi hambatan yang biasa terjadi yaitu banyaknya petugas perawat yang kurang termotivasi untuk mengikuti pelatihan maupun seminar dan hanya bekerja dengan kemampuan seadanya yang mereka miliki. Adapun solusinya yaitu memberikan motivasi kepada setiap perawat untuk mengikuti pelatihan maupun seminar, karena dengan mengikuti seminar atau pelatihan akan meningkatkan kualitas maupun kompetensi diri sebagai seorang perawat yang profesional. Kemudian, harmonis. Upaya yang saya lakukan sebagai perawat yaitu meningkatkan harmonisasi sesama petugas medis maupun non-medis. Adapun potensi hambatan yang biasa terjadi yaitu semakin banyaknya pasien yang dirawat, maka semakin tinggi juga tingkat stres bagi tenaga medis maupun tenaga non-medis, sehingga membuat lingkungan kerja menjadi kurang kondusif. Adapun solusinya yaitu dengan cara meningkatkan komunikasi yang efektif dan berdiskusi sesama tenaga medis maupun non-medis dalam menyelesaikan masalah agar lingkungan tetap menjadi nyaman dan harmonisasi sesama petugas tetap terjaga. Loyal. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai loyal yaitu selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila pada saat bekerja di unit pelayanan kesehatan, mengikuti semua peraturan pemerintahan atau instansi, dan selalu menjaga nama baik sesama teman, atasan, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Potensi hambatan yang dapat terjadi yaitu petugas tidak mengikuti upacara atau apel pagi yang telah terjadwal. Kemudian, bocornya informasi rekam medis pasien. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu diberlakukannya daftar hadir upacara atau apel. Kemudian, pimpinan atau atasan memberikan teguran hingga sanksi apabila masih tidak mematuhi peraturan. Dan petugas tidak memberikan informasi medis kepada siapapun kecuali atas izin pasien dan berdasar hukum. Adaptif.
Upaya untuk meningkatkan nilai adaptif, yaitu berusaha untuk secepat mungkin beradaptasi dengan lingkungan kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berinovasi dalam melakukan pelayanan kepada pasien dan menetapkan teknik atau tata laksana modern pada pasien sesuai SOP dan ketersediaan sarana prasarana di instansi. Potensi hambatan yang dapat terjadi yaitu minimnya kemampuan petugas dalam berbahasa asing yang dapat menghambat proses pelayanan dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang secara cepat sehingga tidak semua petugas menguasainya. Upaya mengatasi hambatan tersebut yaitu mengadakan pelatihan bahasa asing kepada petugas dan mengadakan bimbingan teknis dan kerjasama dengan pihak ketiga mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk pelayanan. Kolaboratif, upaya yang dapat dilakukan yang pertama, bekerja sama dengan tenaga kesehatan terkait penyiapan logistik di Puskesmas Bajayau. Kedua, bekerja sama dengan tim kefarmasian dalam melakukan stok opname obat di Puskesmas Bajayau. Ketiga, berkolaborasi bersama tenaga kesehatan yang lain dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di lingkungan Puskesmas Bajayau. Potensi hambatan dari kolaboratif yang pertama, kurang tenaga dalam menyiapkan logistik. Kedua, kurangnya tenaga kefarmasian di apotik puskesmas dan tidak memungkinkan meminta bantuan pegawai yang lain. Cara mengatasi dari potensi hambatan itu adalah berkolaborasi dengan tenaga kesehatan baik medis maupun non-medis dalam menyiapkan logistik. Dan yang kedua, menambah jumlah petugas kefarmasian. Demikian video kolaboratif upaya membangun budaya berakhlak dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.